Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada di wilayah MT Kediri Selatan, kami mengucapkan selamat pagi, salam damai sejahtera untuk semuanya. Sebelum kita melakukan kegiatan kita hari ini, marilah kita belajar untuk merenungkan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberikan waktu kepada kami pada hari ini untuk bersama-sama belajar apa yang menjadi kehendak-Mu seperti yang disaksikan Alkitab sebelum kami melakukan kegiatan kami masing-masing pada hari ini. Terangi pikiran dan hati kami dengan Roh Kudus agar kami dapat memahami kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam Juru Selamat kami, Sang Penebus, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan kita pada saat ini diambil dari Kisah Para Rasul bab 27 ayat 39-44. Ayatnya yang saya baca ayat 44b. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Bacaan kita pada saat ini tidak terlepas dengan ayat sebelumnya dan ayat setelahnya. Menceritakan pengalaman Paulus dalam perjalanan menuju ke Roma untuk memberitakan kerajaan Allah dan memberitakan Yesus Kristus. Paulus bersama perwira Julius, bersama pasukan kaisar dan para tahanan saat itu berjumlah 276 orang, berada di sebuah kapal, mengadakan perjalanan di sebuah pelabuhan, ganti kapal yang baru, dan mempersiapkan diri menuju ke Roma. Di tengah-tengah perjalanan ada badai angin timur laut. Mereka tidak bisa mengendalikan kapal mereka tidak berdaya, terombang-ambing, dan mereka juga berusaha membuang muatan yang di dalam kapal itu supaya tidak membebani kapal itu, dan mereka sampai ke sebuah pantai. Ternyata beberapa hari di pantai itu ada badai lagi mengombang-ambingkan mereka sehingga mereka tidak berdaya. Di tengah situasi ketidakberdayaan itu, Paulus memberikan semangat bahwa supaya mereka tetap bertabah hati, tetap mempercayakan segala sesuatu kepada Allah. Dan di dalam perjalanannya mereka sampai ke sebuah pantai lagi, dan beberapa hari kemudian juga ada gelombang besar lagi sampai menerjang kapal tersebut sampai hancur di buritannya, dan akhirnya mereka sampai ke darat dengan selamat. Bapak, Ibu, dan Saudara, bukankah dalam kehidupan ini kita digambarkan seperti berada di sebuah kapal di tengah lautan? Ada saatnya kita dihempaskan ke gelombang yang tinggi, ada saatnya kita dihempaskan ke dasar, ada saatnya kita dibawa ke yang tenang, ada saatnya berada di arus air yang berputar-putar sehingga membuat kita bingung dan tidak tahu apa yang terjadi. Kita ingin begini, jadinya begitu, kita maunya ke sana, malah kemari. Kita memiliki harapan, impian, dan cita-cita yang tumbuh, memiliki tekad yang mantap. Ternyata tidak selalu menuju ke air yang tenang dan angin sepoi-sepoi. Yang terjadi ternyata gelombang yang besar dan badai yang menerjang. Bapak, Ibu, dan Saudara, hal ini juga menggambarkan dalam kehidupan kita. Sudah berusaha ini, sudah berusaha itu, sudah berjuang ini, berjuang itu, ternyata banyak hambatan, halangan, rintangan. Kita sudah merencanakan untuk masa depan dengan bekerja sekeras-kerasnya, ternyata ada PHK di tengah-tengah penyebaran virus corona ini. Kita sudah berusaha untuk berolahraga, menjaga kesehatan, ternyata
kadang-kadang juga terganggu kesehatan kita. Dan semua di luar harapan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, saat segala sesuatu tidak sesuai dengan harapan kita, saat impian dan cita-cita terkandas, saat badai kehidupan terjadi, saat segala sesuatu tampak gelap, saat kesedihan menghimpit kita, saat keputusasaan terbayang di depan mata kita, apa yang harus kita lakukan? Sebagaimana awak kapal ketika menghadapi badai, gelombang di tengah lautan, mereka berusaha untuk mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan kapal. Demikian juga kita perlu mengambil langkah jika menghadapi badai di dalam kehidupan kita. Yang pertama, awak kapal meliliti kapal dengan tali supaya kapal ini kuat, menyatu, dan bertahan, tidak mudah oleng. Demikian juga dalam menghadapi badai kehidupan ini, kita memperkuat iman dan pengharapan kita. Memang ketika menghadapi kesulitan, permasalahan dalam kehidupan ini bisa terjadi kita kehilangan pegangan, kita terombang-ambing kesedihan dan keputusasaan, sehingga membuat jiwa kita lelah, lemah, dan goyah. Jangan sampai dalam situasi seperti itu kita kehilangan kekuatan untuk bertahan. Kita tetap mengendalikan diri, memegang teguh iman kita, dan bertahan dalam pengharapan kita. Memang ketika menghadapi kesulitan, permasalahan dalam hidup ini bisa membuat kita bingung, sedih, dan itu manusiawi. Namun dalam situasi seperti itu jangan sampai kita mengambil jalan pintas, berbelok dari iman, dan tidak mampu mengendalikan diri sehingga kita terhempas ke batu karang. Itu yang pertama, memperkuat iman dan pengharapan. Yang kedua, awak kapal yang menurunkan layar dan membiarkan kapal untuk terombang-ambing mengikuti arus gelombang dan membuat kapal bisa bertahan. Hal ini juga memberikan gambaran bagi kita ketika kita menghadapi badai kehidupan ini, ada masalah, kesulitan, ada saatnya kita bertindak sebaik-baiknya, dan ada saatnya kita diam dan berserah sebulat-bulatnya kepada Tuhan. Yang ketiga, awak kapal yang membuang muatan yang tidak perlu, agar kapal ini mudah dikendalikan dan mudah diatur. Hal ini juga menggambarkan ketika menghadapi badai kehidupan ini, ada saatnya kita mengoreksi diri, legowo, membuang hal-hal yang tidak perlu dalam kehidupan ini. Bisa terjadi kesulitan, permasalahan terjadi karena ambisi kita, kesombongan kita, keangkuhan kita tidak memiliki tenggang rasa kepada sesama. Dalam situasi seperti ini sebaiknya kita membuang hal yang tidak perlu itu. Pertanyaan berikutnya, apakah setelah kita melakukan semuanya itu segala sesuatu menjadi beres? Belum tentu. Sekuat apapun kita bertahan dalam menghadapi penderitaan, kesulitan, pergumulan hidup ini, selalu ada titik lemah dalam diri kita. Selalu ada titik di mana kita tidak berdaya, tidak ada jalan keluar, jalannya buntu, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam situasi seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Bapak, Ibu, dan Saudara, jangan panik. Masih ada yang dapat kita perbuat. Kita bisa meneladani seperti di Paulus, kita bandingkan dalam ayat 25. Intinya, tabahkan hatimu dan percayakan segala sesuatu kepada Allah. Janji Allah itu jelas dan tegas. Dan kita bisa membaca di dalam kitab Yesaya pasal 41 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Janganlah takut,
sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak, Ibu, dan Saudara, janji Allah ini sungguh nyata untuk memberikan kekuatan iman kita, untuk memberikan semangat dalam hidup kita, untuk meneguhkan pengharapan kita. Tuhan selalu hadir, menyertai dan memberkati hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Melalui kesaksian firman-Mu ya Tuhan, kami diingatkan bahwa dalam menghadapi badai kehidupan ini, menghadapi kesulitan, permasalahan dan pergumulan hidup kami tetap berpegang teguh kepada janji Tuhan yang selalu hadir untuk menyertai, memberikan kekuatan, kemampuan, petunjuk kepada kami. Sertai kami agar kami tetap setia dan taat untuk mengikut Engkau, memegang teguh iman kami, dan bertahan dalam pengharapan kami kepada Tuhan. Sertai kami di dalam kegiatan kami masing-masing sepanjang hari ini, sehingga kami lakukan dengan penuh syukur, penuh sukacita, penuh penyerahan diri dan pengharapan di dalam Tuhan. Curahkan berkat dan damai sejahtera-Mu kepada kami semuanya. Terpujilah Engkau ya Allah di dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat Sang Penebus. Amin. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara renungan pada hari ini. Selamat kita melakukan kegiatan masing-masing pada hari ini, dan Tuhan selalu hadir menyertai kita. Amin.